Syarat sah sholat yang pertama, kita ketahui suci dari hadas kecil maupun besar. Nah, yang jadi pertanyaannya, hadas kecil bisa disucikan dengan apa? Sahabat fikih rahimakumullah, sebelumnya kita sudah bahas pendahuluan daripada syarat sah sholat. Yang jadi pertanyaan, hadas kecil dihilangkan atau disucikan dengan apa? Nah, mari kita bahas di konten ini. Kita belajar bareng fikih praktis sholat agar benar caranya, berkah juga ibadahnya. Baik, kita bahas. Di sini disebutkan fal ula ayat taharatu anil hadasi al wudu'u. Syarat sah salat yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan juga besar. Kita akan bahas bagaimana cara mensucikan hadas kecil. Yakni yang pertama, bersuci dari hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Lafaz wudu itu dengan membaca dhammah wawunya. Wu. Artinya menggunakan air pada anggota-anggota tertentu yang diawali dengan sebuah niat. Artinya, ketika kita lihat dari kata wudu dengan dhammah wawunya, maka di sana adalah penggunaan air untuk dibasuhkan atau diusapkan kepada anggota-anggota yang ditentukan dalam rukun wudu atau fardu wudu. Itulah yang disebut dengan wudu. Adapun ketika wudu itu huruf wawunya kita ganti dengan fathah. Kalau dengan fathah berarti wadu, bukan wudu. Itu bermakna sesuatu yang digunakan untuk berwudu, seperti gayung, tangan, atau alat-alat yang lainnya. Maka jangan salah ketika mengucapkan wudu, jangan wadu. Kalau wadu alatnya, kalau wudu itu praktiknya dengan air dan juga anggota tubuh kita yang dibasuh maupun diusap dengan air tersebut. Kemudian di sini dijelaskan sejarah daripada wudu itu awalnya bagaimana sih? Wa kana ibtida'u wujubihi ma'a ibtida'i wujubil maktubati Lailatul Isra. Jadi, awal diwajibkannya, diharuskannya untuk berwudu adalah bersamaan dengan kewajiban sholat 5 waktu, yakni pada malam Isra-nya Nabi Muhammad SAW. Jadi, ketika Nabi diajarkan tata cara melaksanakan sholat, juga malaikat Jibril mengajarkan tata cara berwudu. Karena kalau tidak berwudu, sholatnya tidak sah atau tidak jadi. Kemudian dalam literatur yang lain, wudu juga disebut dengan mutahhir rafi', bersuci yang mensucikan serta yang menghilangkan hadas. Jadi sudah boleh ya, wudu itu dicap sebagai sesuatu yang bisa menghilangkan hadas. Salah satunya adalah hadas kecil. Menurut pendapat mu'tamad, pendapat yang paling unggul, wudu adalah ibadah yang ma'kul makna atau dapat diketahui hikmah disyariatkannya. Kita ada pertanyaan, kenapa harus wudu dulu ketika mau melaksanakan sholat? Kita harus tahu dulu, pelaksanaan sholat itu adalah bermunajat kita, berdiskusinya kita, atau bercengkramanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bermunajat dengan Allah, maka tubuh kita harus dalam keadaan suci. Mensucikan tubuh kita dari hadas kecil, yakni melaksanakan wudu. Jadi, hikmah disyariatkannya wudu ini memang masuk logika. Kita bermunajat kepada Allah harus dalam keadaan suci. Dan cara mensucikannya salah satunya adalah dengan berwudu. Maka berwudu dinamakan sebagai syarat sah sholat. Nah, itu dia sekelumit pendahuluan tentang wudu. Nah, nanti konten selanjutnya kita akan bahas apa saja sih syarat wudu, rukun wudu, sunnah wudu, sampai adab-adaban akhlak kita ketika mau atau sedang atau sudah berwudu. Nanti kita bahas di konten selanjutnya. Mari kita belajar bersama di akun ini. Jangan lupa di follow dan juga klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan konten lainnya. Kita belajar sama-sama fikih praktis sholat agar benar caranya, berkah juga ibadahnya.